Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iman Surohman di channel Iman Surohman, channel yang membahas seputar tutorial dan tips-tips yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang satu aplikasi yang cukup populer saat ini untuk digunakan sebagai bahan desain-desain atau player dan sebagainya ya. Ini aplikasinya mirip-mirip dengan aplikasi editing ya, editing foto atau video juga bisa di sini. Namanya ini aplikasi Canva ya. Kita akan bahas sekilas ini pengertian dari aplikasi Canva itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Canva ya? Ini pertanyaannya, kita pengenalan dulu ya. Apa sih Canva itu? Canva ini adalah satu aplikasi atau alat desain grafis ya. Ini yang dirancang untuk memudahkan pengguna atau user dalam menciptakan konten visual. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memudahkan. Memang sangat mudah ya menggunakan aplikasi Canva ini. Kalau misalkan sudah nanti jatuh cinta pada aplikasi ini, saya yakin akan lebih tertarik menggali atau belajar desain-desain ya di aplikasi ini. Contohnya, buat apa sih konten visual itu? Contohnya kita bisa membuat sebuah poster, terus bisa membuat presentasi ya. Presentasi kalau dulu itu bisa atau menggunakan Microsoft ya. Sekarang di aplikasi Canva juga sudah bisa atau lebih gampang ini untuk membuat presentasi ya. Untuk selanjutnya konten visual apa lagi? Bisa buat infografis dan konten untuk media sosial dan yang lainnya lagi. Ini ya, jadi pengertian aplikasi Canva itu adalah alat desain grafis yang dirancang untuk memudahkan pengguna atau yang mendownload atau user dalam menciptakan konten visual. Itu ya, sederhananya pengertiannya seperti itu. Jadi aplikasi ini online ya, tersedia secara online bisa melalui web ya, atau juga bisa melalui aplikasi ya, atau desktop, atau juga bisa diunduh dari Google Play Store. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama yang beragam ya. Fiturnya apa aja? Yang pertama yaitu memiliki template-template yang beragam ya. Ini yang disebut template ini ada poster pendidikan, ada presentasi pendidikan, ada video pendidikan, infografis, resume, poster penelitian, jadwal pelajaran, latar belakang Zoom, storyboard, dan lain-lain. Jadi fitur utama yang pertama itu memiliki template yang beragam. Jadi ya, si aplikasi Canva ini menyediakan ribuan template yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Kita mau apa, kita mau menggunakan apa, kita butuh apa, tinggal di sini carinya ya. Media sosial kah, video, presentasi, foto, doc, situs web juga bisa ini lainnya ya. Atau ini ada keterangan apa yang ingin Anda buat, silakan, nanti akan muncul poster atau contoh-contohnya ya. Template, bukan poster, maaf, akan muncul template yang beragam ya, yang akan atau bisa kalian edit ya, bisa kalian edit
atau bisa kalian buat di sini, bisa kalian buat nanti yang akan dibutuhkan. Itu yang pertama fiturnya. Di template-templatenya ini mencakup berbagai jenis desain, mulai dari poster. Misalkan kini kita mau cari poster, di enter, maka akan keluar ini poster-posternya. Poster-posternya ini akan otomatis keluar. Kita tinggal mau pakai yang mana silahkan. Ini template ya, kita membahas template yang disediakan. Belum lagi nanti akan ada bisa kita juga membuat dari awal desain dengan sesuai dengan keinginan kita. Ini yang disediakan ya, yang disediakan ada ribuan template ya. Ini jenis desain poster ya. Yang pertama kita mau posternya yang mana, tinggal pilih ya. Misalkan kita mau membuat ini ya, jauhi rokok, diklik saja. Tunggu beberapa saat, maka kalian akan langsung dibawa ke sini. Ini templatenya, ke template jauhi bahaya rokok ya. Ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan kalian atau kebutuhan kita ya. Jadi ininya bisa diganti, ininya bisa diganti, fitur-fiturnya atau warna-warnanya atau gambarnya, nanti nggak pengen ini bisa diganti, ini bisa. Ini yang namanya template ya, untuk contoh template poster. Kita lanjut ke template ini. Yang kedua ada template presentasi ya. Maka di sini juga akan muncul banyak presentasi. Ini tugas kelompok. Nanti kedepannya akan kalian ini akan membuat presentasi untuk mempresentasikan tugas-tugas yang nanti diberikan. Ini buat presentasi ya, seperti yang suka dijelaskan oleh guru-guru kita di depan. Ini bisa buatnya diaplikasikan, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada yang namanya template kartu ucapan. Silahkan tinggal cari kartu ucapan ya. Ini terima kasih ya, biasanya ini kita lihat di wedding ya, di wedding ini template wedding atau template terima kasih ucapan. Nanti kalian diharapkan ini membuatnya custom atau tidak hasil dari template ya. Ini contoh-contohnya ya. Itu fitur yang pertama ya, adalah template yang beragam, memiliki ribuan template yang beragam. Itu aplikasi Canva itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke template yang kedua. Di sini ada yang namanya elemen desain. Canva memiliki perpustakaan besar di sini ya. Kita contoh buat dulu desainnya. Misalkan kita mau ke A4 ya, kertas A4. Kita akan memasukkan elemen yang namanya tadi fitur elemen ya, elemen desain. Jadi Canva memiliki perpustakaan besar dari elemen-elemen desain seperti ikon-ikon, foto, teks, dan gambar yang dapat digunakan secara gratis maupun berbayar ya. Kita misalkan mau ambil contoh yang mana ya, template tampaknya sudah ada templatenya ini ya, sudah tinggal kita atik kalau misalkan kita lagi malas untuk membuat secara custom atau sesuai dengan keinginan kita. Ini sudah ada template-templatenya ya. Misalkan nih ya, kita mau di sini memasukkan elemen ini ya, mau memasukkan elemen ikon, contoh ikon rumah, maka di sini akan muncul rumah ya. Kita lihat semua
Ya, ini icon, namanya icon. Ini tersedia dalam yang gratis dan berbayar. Kalau yang gratis itu tidak ada tulisannya. Kalau yang berbayar di sini akan ada tulisannya Pro. Ya, banyak template-template gratis juga yang bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus, yang enak dipandang atau bagus untuk digunakan ya. Ini kelihatan kalau yang Pro itu ada gambar mahkotanya. Ini harus Pro ya, Canva-nya harus berbayar. Jadi ini kita akan coba masukkan elemen yang namanya, atau elemen rumah ya. Ini rumah. Oke ya, ini buat nanti ditempelkan ke desain kita, elemen rumah. Ya. Terus ada lagi yang namanya elemen foto. Di sini misalkan atau kita barusan rumah ya, rumah. Kita mau masukkan atau mau mencari foto rumah. Carinya di sini carinya kita berbentuk foto yang dikliknya. Maka ini akan muncul foto-foto ya, rekomendasi baik Pro ataupun gratis. Silakan bisa dimasukkan ke desain kita. Misalkan kita ini rumah impian kita, yang ini akan masukkan ke desain. Ya. Ini contoh dari foto, atau nanti kita ini akan dijadikan backgroundnya buat desain kita. Bisa di sini ya. Toh ini cuma contoh ya. Itu yang kedua, ada yang namanya foto. Kemudian di elemen yang ketiga, di sini ada yang namanya teks. Elemen teks. Misalkan kita mau mencari teks paper texture, maka akan muncul ini elemen teksturnya, wallpaper kertasnya atau kertas bertekstur. Terus bentar, ini teks ya, text box. Ini akan muncul ini ya, bingkai-bingkai, bisa dibuat bingkai dalam berbagai desain atau yang lainnya, yaitu dari teks. Dan satu lagi gambar yang digunakan tadi ya, bisa ada yang gratis dan ada yang Pro ya. Itu fitur yang kedua. Fitur yang ketiga itu ada fitur kolaborasi tim ya, yang memungkinkan itu pengguna itu bisa berbagi desain dengan anggota tim. Nanti kita akan buat ya timnya untuk memberikan untuk berkomentar dan bisa melakukan editing bersama-sama. Itu ya, fitur yang ketiga ada kolaborasi tim. Nanti itu akan dibuat ya. Terus yang keempat itu antarmuka yang inklusif. Jadi Canva dirancang dengan antarmuka yang memudahkan pengguna dengan cepat menemukan dan menggunakan fitur-fitur yang mereka butuhkan. Ini terlalu simpel sekali ya Canva ini. Luar biasa, sangat membantu sekali kita dalam mendesain hal-hal yang ingin kita desain ya. Itu fitur yang keempat. Dan yang terakhir ada fitur yang namanya versi gratis dan versi Pro. Canva Juni juga ini menawarkan versi gratis yang sudah cukup lengkap untuk kebutuhan dasar ya, seperti yang tadi sudah kita lihat ya. Dan ada juga yang versi berbayarnya memiliki fitur tambahan seperti akses yang lebih banyak template-nya ya. Ini banyak yang Pro ya, akan lebih banyak tentu ya. Kalau yang berbayar pasti akan lebih banyak lagi ya. Dan elemen desain dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar untuk yang Pro ya. Terus bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya ya tadi ya, kita harus punya akun.
makanya di sini akan sudah dibuat akun terlebih dahulu. Ini akunnya bisa kalian gunakan di website atau di aplikasi ya. Ini yang untuk menggunakan Canva. Tadi menggunakan, terus memilih template, terus mengedit dan menyimpan dan mendownload ya. Terus selanjutnya apa sih kegunaan dari Canva itu? Canva itu yang pertama manfaatnya itu ya mudah digunakan. Mudah digunakan untuk merancang ya oleh siapa saja dirancangnya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang desain ya. Kalau misalkan dulu itu sebelum ada aplikasi Canva, orang-orang selalu mendesain itu ya bukan secara instan gini ya, tapi di Adobe Photoshop dan di Corel Draw ya. Tapi sampai sekarang juga masih digunakan ya, karena mungkin ya emang berbeda ya dengan yang bisa berbeda hasilnya dengan aplikasi dari Adobe Photoshop dan Corel Draw dan Canva juga itu sendiri ya. Jadi ini ya mudah digunakannya itu kita lewat HP ya bisa digunakannya. Jadi dirancang khusus itu untuk digunakannya dipermudah. Ini Canva itu ya. Terus yang kedua itu keuntungannya itu cepat dan praktis. Cepatnya apa? Cepatnya itu memiliki dengan berbagai template dan elemen desain yang sudah tersedia. Jadi pengguna itu bisa menciptakan desain yang diinginkan. Seperti tadi kita mau memilih template-nya yang mana, kita mau memilih yang elemennya apa, itu sudah disediakan. Beda dengan yang di Photoshop dan Corel Draw itu kita harus buat sendiri ya. Lebih ke spesifikasinya lebih menantang lagi, tapi tidak apa-apa. Ini kan belajar desain dasar ya, belajar desain pembelajaran dasar ya. Jadi bisa direkomendasikan untuk pendasar itu kegunaan manfaat Canva itu adalah cepat dan praktis ya. Ya, semuanya bagus sekali semuanya. Tidak ada yang jelek ya kalau kita bisa mengoperasikannya. Tuh, yang ketiga ini keuntungannya itu bisa berkolaborasi untuk bekerja sama. Itu di Canva itu bisa tadi mengerjakan desainnya itu bersama-sama. Dan yang terakhir, aksesnya mudah. Canva bisa diakses berbagai perangkat melalui desktop atau mobile, serta pengguna dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. Betul ya, bisa sambil bekerjanya bisa di HP mah itu dibawa-bawa kemana-mana. Itu keuntungan yang ditawarkan atau diberikan oleh Canva itu sendiri ya. Jadi tidak harus menempel kita di ruangan, kita bisa sambil ke taman, bisa sambil kemana-mana dibawa desainnya ya. Itu ya mungkin pengenalan untuk aplikasi Canva itu sendiri. Silakan bisa kalian pahami dan pelajaran ya. Nanti kita lanjut di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.